tema kita pada pagi hari ini adalah bagaimana cara memandang dunia. Oke, karena waktu kita juga hanya singkat, kita akan mendengarkan ceramah selama 20 menit, kemudian dilanjutkan tanya jawab kurang lebih 15 menit, seperti itu. Tapi mungkin seperti yang sudah disampaikan Pak Syarif, apabila masih diperlukan waktunya, kemudian tiba-tiba mati, nanti semuanya bisa join lagi, gabung lagi. Begitu Pak Ustadz, biasanya seperti yang pertemuan selanjutnya seperti itu. Mudah-mudahan Pak Ustadz waktunya masih ada, seandainya masih ada yang bertanya. Insyaallah, insyaallah. Ya, oke. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Pak Ustadz Fauzi untuk memulai majelis kita pada pagi hari ini. Kepada Pak Ustadz, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah kita laksanakan sholat subuh, walaupun kita di rumah masing-masing, tidak akan mengurangi pahala berjamaah kita, tidak akan mengurangi pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan lupa, walaupun kita di rumah, sholat sunnah tetap kita jalankan seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bahwa sholat sunnah itu adalah bisa mengantarkan kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala istana di surga. Bahkan salat qobliyah subuh atau yang dikenal dengan salat fajar itu pahalanya sangat luar biasa sekali. Melalui hadisnya Rasulullah SAW mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat qobliyah subuh yang berjumlah 2 rakaat itu pahalanya adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Insyaallah, mudahan walaupun kita di rumah, sholat sunnah kita tidak ketinggalan, sholat wajib dan berjamaah juga kita tetap masih istiqomah menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita pasti kita mencari yang namanya kebahagiaan. Baik itu kebahagiaan dunia ataupun kebahagiaan di akhirat. Seperti yang dimohonkan oleh kita sama-sama, suatu doa yang tercatat dalam Al-Quran. Wa minhum may yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan dari sebagian manusia mereka memohon pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami kehidupan di dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan begitu pula di akhirat kehidupan yang baik, wa qina adzabannar, dan dijauhkan, dilindungi dari azab yang pedih. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita bisa tahu bahwa Islam dalam memandang dunia dan akhirat itu tidak pilih-pilih. Duniakah atau akhiratkah? Maka ketika kita memilih dunia, maka kita harus menjadi orientasinya adalah kepada akhirat. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada beberapa karakter dunia yang bisa kita ketahui agar kita bisa memahami, agar kita bisa menjadikan kehidupan di dunia baik dan di akhirat juga baik. Yang pertama, karakter dunia itu adalah, kata Imam Al-Ghazali, adalah sari'ul waqti. Waktunya yang cepat sekali. Waktu yang tidak terasa. Mungkin insya Allah beberapa hari ini kita memasuki bulan Ramadan, mungkin dalam hati kita akan timbul ada rasa, kayaknya baru kemarin deh Ramadan. Kayaknya baru kemarin deh kita berpuasa. Kayaknya baru kemarin deh kita bertemu dengan teman
kayaknya baru kemarin nih kita jalan-jalan ke sana. Seperti saya dengan Pak Sarip mungkin. Kita sudah lama ketemu, kayaknya baru kemarin deh ketemu dengan keluarga Pak Sarip di tempat kami di panti ini. Ya, itulah waktu ketika Bapak dan Ibu melihat atau memeriksa buku nikah misalkan. Akad nikah itu tertulis tahun sekian-sekian. Kayaknya baru kemarin atau kayaknya baru tahun kemarin deh. Nah itulah makna dari basari'ul waqt. Maka dalam hal ini waktu sangat penting sekali di dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menempatkan waktu menjadi sebuah satu surat dalam Al-Qur'an yang kita kan dengan surat Wal Asr. Pagi hari Allah bersumpah dengan wasubhi idza tanaffas. Memasuki waktu duha, Allah bersumpah dengan wadduha. Memasuki siang hari, Allah bersumpah dengan wan nahar. Memasuki petang hari, Allah bersumpah dengan wal asri, demi waktu atau demi waktu asar. Ketika malam tiba, Allah bersumpah wal laili. Disitulah makanya pentingnya di dalam masalah waktu itu tersebut. Maka ketika Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, salah satu pertanyaan itu adalah, wahai murid-muridku, kota apa atau tempat apa yang paling jauh dari tempat kita? Murid-muridnya menjawab Damaskus, ada yang menjawab Mesir, ada yang menjawab Mekah, ada yang menjawab Madinah. Kata sang guru besar, jawabannya bisa betul, tapi kurang sempurna. Lalu sang guru besar menjelaskan bahwa satu tempat yang paling jauh adalah masa lampau. Kenapa? Kalau Mesir jauh bisa ditempuh. Madinah jauh masih bisa ditempuh. Tapi kalau yang namanya masa lalu atau masa lampau, satu orang pun tidak bisa dapat mencapainya. Maka dalam hal ini, waktu itu sangat penting sekali di dalam Islam. Artinya, agama memandang pentingnya dengan waktu itu. Bahkan Rasulullah SAW memperingatkan ada dua buah kenikmatan yang sering diabaikan oleh manusia. Yaitu yang pertama as-sihah, yang kedua al-farag, waktu yang luang. Ketika sehat, kita mungkin lupa dengan ibadah kita. Ketika waktu kita luang, mungkin kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala waktu itu sempit, baru kita terasa. Ternyata seperti sekarang, ya. Allah berikan cobaan ini ya untuk apa? Supaya kita bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini karakter dulu yang pertama menurut Imam Ghazali, sari'ul waqti. Cepat, waktunya padat. Kenapa? Karena waktu yang singkat itu harus digunakan betul-betul. Mana finishnya? Finishnya adalah akhirat. Finishnya adalah kematian. Finishnya adalah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka waktu itu sudah selesai. Yang kedua, karakter dari dunia itu adalah ad-dunya la'ibun walahun. Al-An'am 52. Dikatakan dalam surat itu bahwa dunia itu adalah tempatnya la'ib, permainan. Yang namanya permainan pasti ada over. Kalau kita pernah main game, ketika koinnya habis, atau ketika pulsanya habis, atau ketika masanya habis, akan ada game over. Itulah makna permainan di dunia ini. Ketika kita bermain bola misalkan, atau ketika melihat permainan olahraga, maka di situ akan ada akhirnya. Over. Permainan pun akan berakhir. Lahwun. Lahwun ini adalah sebuah senda gurau. Ya. Bahwa dunia adalah mata'ul ghurur, sebuah kenikmatan, tetapi itu adalah kenikmatan yang menipu. Makanya dunia disebut dunia itu karena berasal dari kata dani. Dunia berasal dari kata dani, artinya rendah. Dani artinya di bawah. Apa maknanya? Ketika orang mengejar dunia, maka dia akan dani, akan tersungkur ke bawah. Kita lihat zaman dulu. Harun, orang yang dipandang kaya pada masa Nabi Musa alaihissalam, dani. Allah rendahkan dia dengan dunianya, dengan hartanya.
kalau kita melihat perumpamaan seekor semut. Ketika seekor semut itu berjalan, lalu dia menemukan setetes madu ada di depannya, si semut akan berpikir, betapa manisnya semut ini kalau saya minum semuanya. Ketika sang semut ini masuk ke dalam kubangan madu tersebut, apa yang terjadi? Kakinya nempel, semua anggota tubuhnya nempel dengan madu tersebut, dan yang terjadi adalah semut tersebut tidak bisa bergerak, tidak bisa kemana-mana, dan akhirnya dia tenggelam di dalam madu tersebut. Maknanya apa? Ketika seseorang mencicipi dunia dengan sedikit saja, maka dia akan selamat. Tetapi manakala dia mencicipi dunia dengan seluruhnya, maka yang terjadi adalah dia tenggelam di dalam keduniawiannya. Kalau begitu, agama melarang mencari dunia? Oh tidak. Agama mengharamkan untuk orang kaya? Tidak. Agama mempersilahkan umatnya untuk mencari dunia. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari oleh kamu akhiratmu wala tansa nasibaka, akan tetapi ingat, kamu jangan lupa kita hidup di dunia. Kita ibadah dengan dunia. Kita ibadah memakai pakaian, kita umroh dengan uang, kita membangun masjid, membangun musola, membangun panti asuhan, membangun tempat-tempat maslahat dengan apa? Dengan materi, dengan uang. Makanya ketika seseorang bekerja, kalau orientasinya akhirat, itu inilah yang membedakan orientasi kita dengan orang non-muslim. Kalau orientasi kita bekerja, mencari dunia adalah dunia atau gaji setiap tanggal 25 atau tanggal 1, maka tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir, tidak ada bedanya dengan orang non-muslim. Karena mereka pun mencari itu. Ketika orang-orang Singapura berbisnis, apa yang mereka cari? Dunia. Tetapi ketika seorang muslim bekerja, walaupun dia mencari dunia, tapi orientasinya adalah tetap kepada akhirat. Makanya, teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT, walaupun kita sekarang dalam keadaan mengharuskan bekerja di rumah, maka bekerjalah dengan baik dan benar, bekerjalah dengan disiplin, dengan penuh keikhlasan, dan karena bekerja itu adalah ladang pahala. Bagi kita, ladang peluang terbaik untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi, mohon maaf, salat kita belum khusyuk, bisa jadi sedekah kita belum rutin, bisa jadi Quran kita belum tartil, bisa jadi puasa kita belum sempurna, tapi ketika kita diberi peluang, diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja, maka ketahuilah, mungkin bekerja itu adalah, kalau kita lakukan dengan baik, kalau kita lakukan dengan teratur, ikhlas, dengan penuh keriduannya, maka bisa jadi itulah peluang kita meraih pahala dari Allah, meraih keriduannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kita bekerja di rumah, tetaplah semangat bekerja. Kenapa? Orientasi seorang muslim dalam bekerja bukan hanya dunia semata, tapi yang kita kejar adalah al-akhirah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang kita ucapkan setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin hidup di dunia baik, di akhirat pun sempurna, dan dihindarkan dari azab neraka. Ini yang kedua. Yang ketiga, daripada kriteria dunia adalah ad-dunya makanul musibah. Dunia adalah tempatnya musibah. Kenapa? Sebelum kita diuji dengan virus corona ini, sebelumnya Allah kirimkan musibah kepada kita. Berupa tsunami, berupa gempa, berupa gunung Merapi, berupa longsor, banjir, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang dunia ada tempatnya musibah. Baru-baru ini Allah Subhanahu wa taala kembali menguji kita semua. Dengan apa? Dengan corona. Haruskah kita takut dengan virus? Mungkin sebagian orang takutnya itu adalah takut yang manusiawi. Tetapi seorang muslim, kita memandang bahwa ujian ini adalah sebuah percobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang pelaut yang ulung tidak akan mungkin lahir dari laut yang tenang. Seorang pelaut yang ulung
akan lahir dari laut yang ombaknya yang besar, dari badai yang besar, dari gelombang yang sangat besar. Ketika dia menghadapi ombak yang besar, dia akan berpikir, bagaimana cara mengendalikan perahu, bagaimana cara mengendalikan di laut yang penuh dengan ombak yang besar ini. Begitu pula dengan seorang muslim. Ketika Allah mengujinya, dia akan mengembalikan semua itu adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada seorang muslim kecuali dia memang Allah tahu, Allah Maha tahu bahwa kita memang mampu melewatinya. Dengan virus corona ini mungkin ada suatu peringatan bagi kita. Dulu mungkin sebelum corona dikirimkan kita lalai. Dulu sebelum Allah kirimkan corona kepada kita, mungkin kita lupa dengan sholat berjamaah. Mungkin kita sedikit waktu untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 24 jam, dari 7 hari dalam seminggu, berapa lama waktu untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena memang hakikatnya kita hidup itu cuma dua. Yang pertama menunggu sholat, yang kedua disolatkan. Kenapa menunggu sholat? Tadi kita sholat subuh. Aktivitas kita ini sekarang adalah menunggu waktu sholat zuhur. Ketika kita sholat zuhur, maka kita aktivitasnya adalah menunggu waktu asar. Setelah kita sholat asar selesai, hakikatnya kita menunggu waktu sholat maghrib. Ketika kita sholat maghrib selesai, hakikatnya kita menunggu sholat isya. Dan ketika kita sholat isya sudah tunaikan, kita melakukan aktivitas istirahat, hakikatnya kita adalah menunggu waktu subuh. Dan ketika kita tidak mendapatkan waktu tersebut, yang terjadi yang kedua, kita disolatkan. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa dunia itu adalah seperti bayangan. Ketika kita mengejar bayangan, maka bayangan itu akan terus lari. Apa yang dilakukan? Berbalik arah. Kalau kita berbalik arah berlawanan dengan bayangan, maka bayangan itulah yang akan mengikuti kita. Apa maknanya? Begitu kita mengikuti dunia, bayangan, artinya kita mengikuti dunia tidak akan kenyang, tidak akan puas. Tetapi begitu kita berbalik arah, bayangan itulah yang akan mengikuti kita. Makanya ketika kita dihadapkan dengan musibah, Allah memberikan kabar gembira. Idza asabatu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istirja, serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hakikatnya semua ini adalah musibah. Wal nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyirus sabirin. Dunia adalah tempat untuk musibah. Allah uji dengan apa? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, ketakutan, wal ju' akan kelaparan. Wa naqsin minal amwal, kekurangan dari harta. Was samarat, buah-buahan. Tetapi Allah tegaskan wa basyirus sabirin, beritahu kepada mereka orang-orang yang sabar. Al-Mulk ayat 2 kita sering baca. Di situ Allah tegaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa? Karena di situ Allah akan menguji, Allah akan mengayak siapa yang di antara kita yang paling baik amalannya. Bagaimana amalan baik itu? Ketika dia sabar menghadapi musibah. Ini karakter yang ketiga. Karakter yang keempat dari dunia, kata Imam Ghazali, adalah ad-dunya makanul ibadah. Dunia adalah tempatnya ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala aspek aktivitas kita sehari-hari, dari mulai kita bangun tidur sampai kita kembali kepada tidur lagi, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan innamal a'malu binniyat? Sesungguhnya segala sesuatu itu adalah tergantung daripada niatnya. Kita bekerja, kalau kita niatkan lillahi ta'ala, maka lelah kita akan menjadi lillah. Ketika kita dalam mencari rezeki, kita niatkan untuk keluarga kita niatkan untuk anak kita niatkan untuk meraih keridhoannya, maka kita di situ akan meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari niat kita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, walaupun kita sholat,
walaupun kita umrah, walaupun kita puasa, walaupun kita sedekah, kalau niatnya bukan karena Allah, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali pujian yang kita harapkan dari manusia itu sendiri. Karena pepatah mengatakan banyak dari segala amal dunia berubah menjadi amalan akhirat. Sebaliknya, banyak dari amalan ukhrawi menjadi pahala karena apa? Karena dia niatnya itu. Orang sholat, tapi kalau niatnya ria, dia tidak akan mendapat apa-apa selain pujian dari manusia. Orang berangkat umrah, orang berangkat haji, orang berangkat ibadah kemana-mana, kalau niatnya bukan karena Allah, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ada pekerjaan dunia, pekerjaan yang sifatnya duniawi, akan tetapi kalau niatnya lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita misal seorang arsitek, ketika dia membangun masjid, ketika dia merancang sebuah rumah panti asuhan, ketika dia merancang sebuah mushola, kalau dia niatkan untuk lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala dari pekerjaannya tersebut. Maka ada istilahnya amal jariyah. Apa itu amal jariyah? Amal yang terus mengalir. Amal yang terus akan mengikuti walaupun dia sudah wafat. Contoh, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Investasi akhirat beliau sampai sekarang masih ada. Apa investasi beliau? Beliau adalah menanam investasinya ketika beliau membeli sebuah sumur milik Yahudi di Madinah yang bernama Sumur Ar-Raumah. Sumur Raumah ini awalnya adalah milik orang Yahudi yang kemudian diperjualbelikan airnya kepada orang-orang Madinah. Tetapi ketika orang-orang Madinah saat itu tidak mampu membeli air yang dijual oleh orang Yahudi tersebut, maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berinisiatif membeli sumur itu dengan seharga 20.000 dinar. Yang ketika sumur itu sudah dibeli, beliau gratiskan, beliau sedekahkan, beliau berikan sumur itu untuk kepentingan orang-orang Madinah. Dan sampai sekarang sumur Raumah itu masih ada. Bahkan oleh pemerintah Arab Saudi, sumur tersebut dijaga dan dijadikan sebuah proyek yang namanya Al-Masyru' Al-Mazra'ah Utsman bin Affan. Proyek perkebunan daripada Utsman bin Affan yang dikelola oleh Kementerian Pertanian Arab Saudi. Inilah makanya karakter yang keempat adalah makanul ibadah. Dunia adalah tempatnya ibadah. Oleh karena itu, dunia dikatakan dalam satu pepatah Arab, dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladangnya akhirat. Ketika kita menanam kebaikan, maka saatnya di dunia menanam kebaikan. Kenapa? Karena di akhirat sudah tidak dapat lagi sholat. Di akhirat kita tidak akan sholat lagi. Di akhirat tidak akan ada puasa lagi. Di akhirat kita tidak akan lagi umrah. Di akhirat kita tidak akan lagi pergi haji. Maka tempatnya di dunia inilah kita memanen. Kita menanam kebaikan untuk kita dapat panen hasilnya di akhirat nanti. Inilah karakter daripada dunia. Yang pertama adalah sari'ul waqt. Dunia cepat sekali waktunya, maka kita harus betul-betul gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Aktivitas sekecil apapun, aktivitas sependek apapun waktu harus kita gunakan untuk kebaikan kita semua. Yang kedua, karakter dunia adalah al-la'ibun walahwun. Dunia adalah tempat permainan, dunia adalah tempat bersenda gurau. Karakter dunia itu tadi ada 4. Yang pertama, sari'ul waqt, waktunya cepat. Yang kedua, dunia adalah tempat permainan. Yang ketiga, dunia adalah tempatnya musibah. Yang keempat, dunia itu adalah tempat untuk beribadah. Maka kita tidak henti-hentinya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Usul fikihnya adalah la darara wa la dirar. Tidak membahayakan dan tidak mengundang bahaya. Artinya apa? Karena memang umroh ditangguhkan sekarang ini bukan hanya sekali ini saja. Dulu pernah juga terjadi wabah ya, ketika di Madinah ada wabah, maka yang terjadi adalah pemerintah Saudi saat itu menangguhkan umrah. Peristiwa ini juga pernah terjadi ketika masa Umar bin Khattab. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab akan berkunjung
ke Damaskus yang saat itu di bawah Gubernur Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah. Beliau mengadakan inspeksi ke kota Damaskus di Suriah. Tetapi ketika di tengah perjalanan, ketika beliau sampai di kota Amwas, yaitu sebuah kota di Palestina, beliau dicegat oleh sahabat-sahabat daripada Abu Ubaidillah yang mengatakan bahwa menginformasikan bahwa di kota Amwas sedang terjadi wabah. Disitulah terjadi percakapan diskusi antara Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan para sahabatnya. Ketika itu Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa sebaiknya Amirul Mukminin kembali ke Madinah dan tidak menjalankan misinya untuk ke kota Damaskus. Lalu dengan bijak Amirul Mukminin menerima usulan tersebut, akhirnya beliau kembali ke Madinah. Walaupun saat itu terjadi perdebatan yang mengatakan lebih baik kita lanjutkan saja perjalanannya ke Damaskus. Kenapa? Kalau takdir Allah mengatakan kita tidak kena, ya kita nggak kena sakit. Apa jawab Umar? Justru kalau kita lari dari takdir ini, kita justru lari ke takdir yang lain. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, seandainya kita membawa ternak, di depannya ada ladang, di sebelah kirinya ada ladang yang subur, di sebelah kanannya ada ladang yang tandus. Kemana akan dibawa ternak tersebut? Maka orang pun menjawab, tentu saja hewan ternak ini akan dibawa ke ladang yang subur. Itulah seperti kita sekarang, kata Umar bin Khattab. Kita memilih ladang yang baik. Kita memilih ladang yang subur, menghindari ladang yang tandus. Kita menghindarkan dari penyakit ini, kita menuju tempat yang aman. Inilah yang kemudian kita sebut dengan lockdown. Apa kata Amr bin As? Ketika Amr bin As diutus untuk menggantikan posisi daripada Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah, karena pada saat itu hampir 25.000 muslimin yang ada di Damaskus, Suriah, saat itu Allah wafatkan dengan wabah tersebut. Untuk menggantikan posisi gubernur daripada Abu Ubaidillah yang sudah wafat, maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengirimkan Amr bin As. Dengan jeniusnya Amr bin As, ketika beliau menggantikan posisi gubernur, apa yang diambil tindakan oleh beliau? Beliau mengatakan, al-waba kannar wa antumul khatab. Kata Amr bin As, wabah itu adalah seperti api. Dan kamu, kita, orang-orang itu seperti kayu bakar. Apa kata Amr bin As? Farriqu. Berpencarlah kamu, kata Amr bin As. Berpencarlah. Kenapa? Kalau api tidak menemukan kayu bakar, niscaya dia akan mati sendiri. Artinya apa? Kalau wabah itu tidak mengenai manusia, maka wabah itu akan mati sendiri. Ini yang kita sebut dengan physical distancing atau social distancing sekarang ini. Jadi jangan lupa bahwa tindakan WHO atau tindakan pemerintah sekarang itu sudah diambil dulu oleh Amr bin As ketika beliau menghadapi wabah taun di Amwas, wabah penyakit di Damaskus atau Suriah. Kata Amr bin As, farriqu, berpencar kamu. Supaya apa? Supaya wabah itu tidak mengenai kamu kalian. Akhirnya berpencarlah saat itu, ada yang pergi ke bukit, ada yang pergi ke hutan, ada yang berkemah di padang pasir dengan cara berpencar-pencar, maka dalam beberapa waktu wabah itu hilang sendirinya. Inilah yang kemudian diterapkan oleh WHO yang kita kenal dengan physical distancing atau social distancing. Berpencar, menjauhkan diri dari kerumunan, menjauhkan diri dari orang-orang yang sekiranya memang terkena penyakit itu. Maka dalam hal ini tadi disebutkan dunia al-makanul musibah. Dunia adalah tempatnya musibah. Kalau kita tidak mau musibah datang, ya sudah, minta pulang aja. Selesai, kita minta pulang ke akhirat. Ya sudah selesai. Kenapa? Di akhirat tidak akan ada musibah. Di dalam kubur tidak akan ada corona. Di dalam kubur tidak akan ada banjir.
Yang ada siksa kubur dan nikmat kubur. Seandainya kita tidak mau ada musibah, seandainya kita tidak mau beribadah, karena hakikatnya dunia adalah makanan musibah, tempat musibah, dan dunia adalah tempatnya adalah untuk beribadah. Kalau kita tidak mau keduanya, musibah nggak mau, ibadah nggak mau, silakan saja lapor kepada Allah, minta untuk segera pulang duluan. Ya, itulah makanya karakter dunia yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali harus betul-betul dipahami bahwa kita memang hidup di dunia menuju akhirat. Kenapa? Finishnya semua manusia adalah al-akhirah. Kenapa? Al-akhirah khairun laka minal ula. Akhirat adalah lebih baik daripada dunia. Dunia yang kita tempati adalah hakikat adalah mazra'ah, ladang untuk menanam kebaikan yang akan kita panen di akhirat nanti, insya Allah. Yang saya ingin tanyakan tentang pekerjaan. Mohon pencerahan batasan-batasan pekerjaan yang direkomendasikan oleh agama. Karena di dunia ini identik dengan pekerjaan. Terima kasih, itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas dalam bekerja itu Islam tidak memilah antara dunia laki-laki atau dunia perempuan. Karena hakikatnya bekerja itu boleh dilakukan oleh siapa saja, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dalam hal ini mungkin ibu yang dimaksudkan adalah wilayahnya perempuan mungkin ibu ya. Wilayahnya ibu-ibu mungkin ada ya. Yang contoh misalnya ada yang kerja di bank, ada yang kerja di bar, itu istilahnya zaman sekarang itu. Bagaimana Pak hukumnya Pak? Ya, yang jelas ya, yang kita cari itu adalah halalan thayyibah. Hasil rezekinya halal dan juga tentunya baik. Ketika kita bekerja, memang kita dihadapkan dengan masalah tadi itu. Apakah misal, mungkin barangkali ketika kita bekerja di bank ya, bank konvensional ada bunga atau katakanlah termasuk kepada riba. Sebetulnya masalah bunga bank itu sendiri itu ada beberapa pendapat Ibu. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa bunga yang ada di dalam bank itu ada yang mengatakan itu memang riba, ya. Tetapi ada juga orang-orang yang mengatakan itu bukan riba. Ya, seperti kita meminjam kepada bank itu ada mengatakan itu adalah riba, ada juga mengatakan tidak. Sebab kenapa? Karena di situ sudah ada perjanjian yang menyatakan bahwa kita memang siap menerima segala risikonya, misalkan seperti itu. Nah, mungkin kalau kita ada pilihan yang lebih baik daripada misal yang di bank konvensional, seandainya mungkin kita ada pilihan lain di tempat lain, mungkin itu akan lebih baik lagi. Ya, kita tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil memohon kepada Allah untuk diberikan jalan yang terbaik. Seperti orang yang hijrah. Orang yang hijrah mungkin tidak akan 100% mulus ketika dia dari yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Mungkin banyak sekali halangan, akan banyak sekali godaannya. Misal, maaf, ketika orang belum terbiasa dengan memakai jilbab, ketika dia memakai jilbab, mungkin akan ada godaannya, mungkin akan banyak sekali cobaan-cobaannya. Kalau dia istiqomah di dalam jilbabnya, insya Allah akan pahala dia dapat dan Allah akan menolongnya. Mungkin itu. Sama dengan bekerja. Ketika dia bekerja, misal kalau dia yakin bahwa bunga bank ini adalah memang diharamkan dan dia punya inisiatif untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik lagi, mungkin ada baiknya juga untuk mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dulu, ya, doa dulu kepada Allah, mohon kepada Allah agar diberikan jalan yang terbaik, diberikan tempat kerja yang lebih baik, mendatangkan keberkahan bagi dirinya, ya, mendatangkan
kebaikan bagi dirinya dan juga untuk keluarganya. Mungkin yang harus dilakukan itu adalah mohon dulu kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita mencari peluang di tempat yang lebih baik lagi. Mungkin itu Bu yang bisa di. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mangga Ibu. Tadi kan dijelaskan tentang kehidupan akhirat yang bisa menjadi amalan dunia gitu Ustaz. Ya. Kan semuanya harus dilakukan dengan karena niatnya ibadah lillahi ta'ala gitu kan ya Ustaz ya. Betul. Kadang yang kita lakukan ini misal kita salat jamaah ke masjid. Ada orang yang berpendapat bahwa itu kenapa sih perempuan harus ke masjid? Yang kedua, ketika kita melakukan tadarus, kita bersuara gitu ya Ustaz ya, menggunakan suara kita, ada orang yang berpendapat bahwa kita pamer gitu Ustaz. Iya. Terus menggunakan pengeras. Sebetulnya di dalam beramal atau ibadah itu yang tahu masalah itu adalah kita sendiri kan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita beribadah, contoh ketika datang kita ke masjid. Kalau ada orang mengatakan, kenapa sih harus itu kayak orang yang pamer misalkan begitu. Tetap kita kembalikan kepada niat kita sendiri karena yang mengetahui hati kita ikhlas atau tidak kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengatakan yang tidak terhadap pandangan mereka kepada kita, ya kita serahkan saja kepada Allah. Ingat ketika orang memberikan statement yang tidak baik kepada kita, itu adalah jadi ladang pahala bagi kita, Ibu. Kalau ada orang yang misal ya mendengki kepada kita, ada orang yang hasud kepada kita, itu adalah anggap sebagai ladang pahala bagi kita. Kenapa? Ketika orang menggibah kita, ketika orang membicarakan kita, maka otomatis kebaikan orang itu akan ditransfer kepada kita, Bu. Jadi kalau ada orang yang sinis mungkin kepada kita, ada orang yang tidak senang dengan kita, dengan mengatakan, ngapain sih sok-sokan misalkan gitu. Ngapain sih kok begitu amat. Nah, biarkan saja, Bu. Yang penting kita tetap fokus ibadah kita lillahi ta'ala. Kenapa? Karena memang niat kita bukan untuk riya, niat kita bukan untuk sum'ah, niat kita bukan untuk ujub, tetapi niat kita adalah lillahi ta'ala. Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada pandangan yang tidak baik terhadap pekerjaan kita, biarkan saja, Bu. Anggap itu adalah transfer amal, Bu. Jadi kalau ada orang yang iri, ada orang yang dengki kepada kita, dan ketika dia membicarakan kita di belakang kita, itu otomatis itu adalah transfer amal untuk kita, Bu. Kata Nabi, al-hasadu, ya, iyyakum wal hasad. Jauhi oleh kamu sifat hasad. Kenapa? Karena sifat hasad itu adalah akan memakan amal seperti memakan api, memakan kayu bakar. Ketika orang itu hasud, maka amalnya sendiri akan habis sendiri, Bu. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memperingatkan pertanyaan kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahu nggak kamu orang yang bokek? Tahu nggak kamu apa sih orang yang kriteria bangkrut? Muflis. Kalau orang santri bilang muflis itu bokek, Bu. Kata sahabat, "Balla dirhama wala mata." Oh, nggak punya apa-apa ya Nabi. Nggak punya duit, nggak punya dirham, nggak punya dinar, nggak punya apa-apa di rumahnya. Bisa jadi, kata Nabi. Tapi kata Rasul apa? Al-muflisu yaumul qiyamah. Orang yang muflis, orang yang bokeh di hari kiamat adalah orang ketika datang dengan sholat, dengan pahala puasanya, dengan pahala haji, dengan pahala sodakohnya, akan tetapi pahalanya itu habis semuanya. Kenapa? Ketika dia syatama kada wa kada, ketika dia mencaci orang, ketika dia mendengki orang, ketika dia mengatakan orang, memfitnah teman-temannya atau memfitnah orang lain, maka ketika orang itu tidak rela dengan apa yang dilakukan oleh dia, maka diambillah pahala orang itu kepada kita, Bu. Dan kebaikan orang itu habis. Ketika kebaikan itu habis, maka keburukan kita, kejelekan kita dikuper sama orang itu, Bu.
Itu yang disebut dengan kata Nabi al-muflis, orang bangkrut sejati, orang yang kebaikannya habis di akhirat nanti adalah ketika orang itu menghibah, ketika orang mendengki, pahalanya habis diberikan kepada kita. Adapun tadi amalan-amalan yang tadi adalah maksudnya begini Bu, kalau misal dia bekerja seperti kita berangkat ke kantor atau ketika seorang bekerja pergi ke pasar, secara kasat mata memang dia bekerja tanpa wudhu, tanpa sholat, tanpa apa-apa, seperti pekerjaan dunia. Tetapi kalau dia niatkan untuk keluarganya, diniatkan untuk lillahi ta'ala, maka pahalanya dia akan dapat. Karena apa? Karena diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya tadi, kalau umrohnya maaf, kalau umrohnya mungkin setiap minggu untuk gengsi doang, misalkan, ya, kalau umrohnya untuk mendapatkan status sosial yang lebih tinggi di masyarakatnya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu yang disebut dengan ruba min amali dunia yatasawwaru amal akhirah, wa ruba min amali akhirah yatasawwaru amal dunia. Banyak dari amalan dunia akan berbuah pahala akhirat, sebaliknya banyak orang yang berbuat ukhrawi kelihatannya tetapi pahalanya tidak ada. Itu mungkin maksudnya. Terima kasih, Ustaz. Sami-sami Ibu, sami-sami. Ya, terima kasih Uta atas pertanyaannya juga pada Pak Ustadz dengan jawabannya yang sangat jelas sekali. Saya mau tanya, waktu itu saya difitnah. Nah, itu saya belum tahu siapa yang fitnah, tapi kita nggak dikasih orang yang fitnah. Dalam hati saya dari awal saya difitnah itu, saya pengen tahu orangnya yang mana, gitu loh. Bahwa saya difitnah itu saya pengen tahu sampai sekarang nih supaya hati saya nggak itu hanya gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Bandi. Jadi batuk saya Bu Bandi. Iya Bu, saya masih ini nih Bu. Bandi curhat. Udah terus ini langsung Pak Bandi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nih ada Bapak begini, nih. iya Pak, bisa dipahami. Jadi begini Pak, bahwa ketika seperti yang tadi saya sampaikan, ketika seseorang memfitnah kita, ketika seseorang menggibah kita, ketika seseorang membicarakan keburukan kita di belakang kita, maka seperti tadi yang saya sampaikan, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggap itu adalah ladang amal bagi Pak Bandi. Jadi ketika Pak Bandi difitnah, maka pahala orang itu akan mengucur terus Pak ke Bapak sebelum dia minta maaf kepada Bapak. Jadi selama Bapak difitnah, maka Bapak duduk santai aja Pak, pahala yang ngucur terus, transferan jalan terus Pak. Artinya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mohon agar Allah membukakan hati bagi orang tersebut yang memang sudah memfitnah Bapak, misalkan seperti itu, kita mohon kepada Allah agar hatinya dibukakan dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Bapak tinggal duduk aja Pak. Bapak nggak perlu jauh-jauh umroh ya Pak, karena sekarang umroh sudah ditutup. Bapak tinggal duduk manis aja, Bapak dapat transferan amal dari orang itu Pak. Amin. Amin. Amalnya banyak. Ya kalau amalnya sudah habis, maka kejelekan Bapak dioper kepada dia Pak, gitu. Amin. Jadi kalau Bapak berbuat dosa misalkan, ya dosanya akan ditimpakan pada orang itu Pak. Itu yang dimaksud dengan hadis tadi, atadruna manil muflis, tahukah kamu orang yang muflis, bangkrut sejati, yang tadi saya sebutkan tadi Pak. Mirip dengan pertanyaan dari Ibu tadi, ya, dari Ibu Tamira tadi, bahwa ketika di akhir tadi ada orang yang datang dengan pahala sholatnya, tapi habis pahala sholatnya diberikan kepada Bapak. Terus ketika kejelekan Bapak ada, maka kejelekan Bapak itulah akan dioperkan kepada orang itu sampai dia minta maaf kepada Bapak. Selama dia belum minta maaf kepada Bapak, ya itu tadi Pak. Bapak santai aja Pak. Pahala jalan terus ya. Insya Allah itu Pak. Tetap kita kedepankan husnudzon ya Pak ya. Tetap kita kedepankan husnudzon kepada orang itu. Mungkin orang itu sedang sakit. Mungkin orang itu sedang ada masalah, tetap kita husnuzon saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Surya ya. Pak Ilyas. Semoga kita sehat selalu. Oh ya, mangga. Berkahi juga, amin.
Ini Tad, mau nanya nih, kalau misalkan alokasi zakat itu kan udah jelas ya, ada 7 asnaf ya, prioritasnya dari nomor 1 sampai nomor 7 kan, pembagian untuk hasil sedekah atau zakatnya gitu ya tadi ya. Oh iya. Nah, kalau untuk infak ataupun sedekah yang biasa lah, misalkan perorangan kah atau lembaga kah, itu kalau secara prioritas, skala prioritas itu tahapannya siapa dulu yang berhak untuk, kalau perorangan misalkan, apakah dia harus lingkungan dia sendiri dulu, atau dalam arti kata lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar, atau keluar dari lingkungan baru orang tua, keluarga misalkan. Terus kalau misalkan charity itu misalkan organisasi lah gitu. Nah, ini biasanya bagusnya alokasi ke mana dulu nih? Apakah dia ke sekitar dia juga atau bisa ke lain luar yang lebih prioritas? Nah, jadi sudut pandang prioritas itu dari sisi mana dulu yang kita sampaikan gitu, Tad? Baik. Sebelum kita menjawab, kita harus bisa membedakan antara zakat dengan infak. Ya, kita harus bedakan antara zakat dengan infak. Semua itu disebut sedekah. Zakat itu disebut sedekah, infak juga disebut sedekah. Karena Quran mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya, yang ada asnaf yang tadi Bapak sebutkan tadi. Di situ tidak disebut innamaz zakata, tetapi Allah menyebutkan innamas shadaqatu. Kenapa disebut sedekah? Karena zakat termasuk sedekah. Infak juga termasuk sedekah. Kenapa disebut sedekah? Sedekah itu adalah artinya membenarkan. Sidqun, artinya benar. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang membenarkan. Jadi, kullu ma'rufin sedekah. Segala sesuatu kebaikan itu adalah sedekah. Artinya, ketika kita memberikan zakat, itu juga ada sedekah. Ketika kita memberikan infak, itu ada sedekah. Makanya kita harus bedakan antara zakat dengan infak. Kalau zakat itu adalah wajib. Sifatnya perorangan. Yang kita kenal dengan ada zakatul fitrah, ada zakatul mal. Kalau zakatul fitrah adalah wajib setiap orang ketika di hari Raya Idul Fitri. Ya, sebelum hari Raya Idul Fitri. Sedangkan zakatul mal itu adalah syaratnya 2, haul dan nisab. Haulnya adalah ketika jangka waktunya, durasi waktunya setelah masa 1 tahun. Sedangkan nisab adalah beratnya atau daripada komposisi barang yang akan diberikan zakatnya. Emas itu adalah sekian gram, 89 gram emas. Sedangkan perak ada aturannya lagi. Maka ketika dia punya harta sejumlah nisabnya emas, maka dia wajib mengeluarkan setelah 1 tahun. Ini menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Al-Maliki mengatakan tidak perlu ada nisab. Tidak perlu ada haul. Artinya ketika dia sudah nisabnya sudah cukup tanpa menunggu 1 tahun, silakan dikeluarkan. Makanya sekarang kan Kementerian Agama karena adanya kasus virus corona ini menganjurkan agar zakatnya itu di advance, agar didahulukan gitu ya. Tidak masalah sebetulnya ya. Zakat itu mau bulan Ramadan nanti atau sekarang pun tidak masalah. Ya. Yang jelas zakat itu adalah zakat yang wajib diberikan kepada orang fakir miskin, yang seperti yang sudah kita asnafnya ketahui dalam surat At-Taubah itu ya. Maka adapun di situ ada namanya amil. Amil itu sebetulnya kalau menurut hukum fikih, amil itu adalah orang pengurus panitia yang ditunjuk oleh negara sebetulnya. Dalam hal ini di negara kita ada namanya Baznas mungkin ya, atau kalau di Muhammadiyah ada namanya Lasdas MU, atau kalau di teman-teman Persis mereka juga punya, teman-teman kita di Nahdlatul Ulama mereka juga punya wadah sendiri. Itu yang kapasitasnya memang sudah tidak diragukan lagi, mereka memang betul-betul memiliki kewenangan dalam menerima zakat dan menyebarkan zakat itu sendiri. Bagaimana kalau kita memberikan secara perseorangan misalkan? Sebetulnya secara perseorangan tidak masalah juga sebetulnya ya. Artinya memang kalau memang sudah betul-betul kita tahu bahwa orang itu memang betul-betul membutuhkan, memang betul-betul di sekitar rumah kita, misal ada janda-janda yang memang membutuhkan uluran tangan kita, ada anak-anak yatim yang memang membutuhkan
pengeluaran kita, atau mungkin ada rumah-rumah ibadah yang memang kebutuhannya memang harus dipenuhi, misalkan di situ ada penjaganya atau DKM-nya atau merebotnya lah, katakan seperti itu akan mungkin lebih baik lagi disalurkan kepada mereka secara langsung. Tidak masalah juga kalau kita memberikan kepada amil zakat, misalnya kepada Baznas misalkan, atau kepada Laznas MU, kepada teman-teman Muhammadiyah atau teman-teman di Nahdlatul Ulama. Tidak masalah sebetulnya ketika kita memberikan zakat kita. Nah, itu kalau zakat wajib. Kalau infak itu bisa kapan aja, Pak. Quran mengatakan walladzina yunfiquna, orang yang memberikan infak, ya. Orang yang memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Bedanya dengan zakat, kalau infak itu tidak terbatas waktu. Kapan saja, di mana saja, dan jumlahnya berapa saja. Sedangkan zakat, dia ada ukurannya, ada haulnya. Kalau zakat harta sekian, kalau zakat perdagangan, kalau zakat pertanian sekian, kalau zakat bahkan sekarang ada namanya zakat pekerjaan, ya, zakat hasil kerja yang dipopulerkan oleh ahli fikih dari Qatar, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa zakat yang orang yang bekerja juga harus ada gitu menurut beliau. Walaupun ini ada perbedaan pendapat juga. Ketika orang itu membayarkan zakatul mal, maka itu sudah termasuk zakat usaha dia. Tetapi kalau zakat tijarah, perdagangan, itu sendiri, zakatul mazra'ah atau zakat untuk pertanian, itu dia berdiri sendiri. Intinya begini, ketika kita akan memberikan zakat kita, baik itu zakat fitrah ataupun zakatul mal, mungkin akan lebih baik lagi di sekitar kita dulu yang ada. Itu akan lebih bermaslahat bagi orang yang langsung membutuhkan. Tetapi kalau infak ini kapan saja, ya. Bapak bisa memberikan infak hari ini, Bapak bisa memberikan infak itu besok, atau berjangka, misalnya setiap hari Jumat misalkan, atau setiap hari memberikan infak walaupun tidak banyak, sedikit saja. Apa kata Nabi? 2 malaikat yang akan mendoakan orang di pagi hari ketika dia berinfak. Yang pertama, mendoakan bahwa orang yang memberikan infak di pagi hari, malaikat itu akan memohon agar diberikan keberkahan ketika orang berinfak di pagi hari. Orang yang bakhil sama, akan didoakan lagi. Apa kata malaikat yang satu ini lagi? Ya Allah, hancurkanlah ya akibat kebakhilannya itu. Jadi ketika kita berinfak, malaikat akan mendoakan kita. Ya. Malaikat langsung yang akan mendoakan kita, yang akan memberikan ya kita support untuk terus mau berinfak. Jadi intinya dimanapun kita memberikan zakat itu tidak jadi masalah. Ya. Mungkin itu bisa. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Kesimpulannya adalah bahwa dari karakter dunia, bagaimana kita melihat dunia adalah waktunya memang cepat. Kemudian harus bisa memanage waktu karena waktunya sangat cepat. Kemudian dunia adalah tempat permainan atau tempat bersenda gurau. Dunia adalah tempat musibah. Kemudian dunia adalah tempat ibadah. Jadi Ustaz ya, ada 4 karakter yang tadi sudah disebutkan oleh Ustaz. Demikianlah kesimpulan dari materi kita ya pada pagi hari ini. Kita akan akhiri dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.